Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema pemimpin yang menggembala. Bacaan Alkitab Bilangan 27 ayat 15 sampai ayat 23. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam setiap masa dan setiap generasi, yakni siapakah yang akan memimpin umat ini atau jemaat ini atau gereja ini ketika pemimpin yang lama tidak lagi bersama kita. Pertanyaan ini bukan hanya soal pergantian jabatan, tetapi soal keberlanjutan arah, karakter, dan masa depan suatu komunitas atau jemaat. Cobalah saudara bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah laut. Kapal itu tidak akan berhenti hanya karena kaptennya turun. Tetapi pertanyaannya menjadi sangat penting. Apakah penggantinya benar-benar memahami arah, membaca peta, dan mampu menjaga seluruh penumpang tetap selamat sampai tujuan? Kesalahan kecil dalam kepemimpinan di tengah laut bisa berakibat fatal. Demikian pula saudara dengan kehidupan umat Tuhan. Kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab rohani yang menentukan arah perjalanan jemaat. Dalam Bilangan 27 ayat 15 sampai 23, kita melihat sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Israel, di mana Musa, pemimpin besar yang telah memimpin umat keluar dari Mesir, akan segera mengakhiri pelayanannya. Namun Tuhan tidak membiarkan umatnya tanpa gembala. Tuhan sendiri menetapkan seorang pengganti, yaitu Yosua. Perikop ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip ilahi mengenai kepemimpinan yang sejati. Seorang pemimpin yang bukan hanya memerintah, tetapi menggembalakan umat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kepemimpinan adalah amanat Allah, bukan sekadar ambisi manusia. Dalam ayat 16-17, Musa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjuk seorang pemimpin bagi umat, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Di sini kita melihat prinsip penting. Kepemimpinan rohani bukan lahir dari ambisi pribadi, tetapi dari penetapan Allah. Musa tidak mencari pengganti demi reputasi, tetapi demi keberlangsungan umat Tuhan. Seorang pemimpin yang menggembala selalu sadar bahwa ia hanyalah pelayan dari rencana Allah. Ia tidak memimpin untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat yang dipercayakan Tuhan. Ada seorang gembala di daerah pegunungan yang tidak pernah memiliki domba. Dia hanya menjaga domba milik orang lain. Jika ia memperlakukan domba itu dengan sembarangan, ia tidak hanya merugikan domba, tetapi juga melanggar kepercayaan pemiliknya. Demikian pula saudara dengan pemimpin rohani. Umat Tuhan bukan milik pribadi pemimpin, melainkan milik Allah sendiri. Karena itu, tanggung jawabnya adalah menjaga, bukan memiliki, melayani, bukan menguasai. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin kedua adalah pemimpin yang menggembala harus memiliki roh yang taat dan dipimpin Allah. Dalam ayat 18, Tuhan berkata kepada Musa
ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Saudara, ini menunjukkan bahwa kualitas utama seorang pemimpin bukan pertama-tama kemampuan strategi, tetapi kerohanian dan ketaatan. Yosua bukan dipilih karena ia paling kuat atau paling populer, tetapi karena ia memiliki roh yang sesuai untuk memimpin umat Tuhan. Ia telah terbukti setia sebagai pembantu Musa, belajar, mendampingi, dan taat dalam seluruh proses. Saudara, pemimpin yang menggembala harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Tanpa itu, ia akan mudah tersesat atau membawa umat kepada kehendaknya sendiri dan bukan kehendak Allah. Seorang pemandu pendakian gunung harus memiliki kompas. Tanpa kompas, ia mungkin terlihat percaya diri, tetapi ia bisa membawa rombongan tersesat di tengah hutan. Kompas bagi pemimpin rohani adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Tanpa keduanya, kepemimpinan hanya menjadi aktivitas manusia, bukan pelayanan ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah pemimpin yang menggembala memimpin dengan hati yang merendah, bukan dengan kuasa yang memaksa. Dalam ayat 20 sampai 21, Tuhan memberikan sebagian dari wibawa Musa kepada Yosua agar umat mendengarkan dia. Namun ini bukan berarti Yosua menjadi otoriter, justru sebaliknya. Ia dipanggil untuk memimpin dengan otoritas yang berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Pemimpin yang menggembala, saudara, tidak menggunakan kekuasaan untuk menekan, tetapi menggunakan keteladanan untuk menuntun. Ia tidak memerintah dengan ketakutan, tetapi memimpin dengan kasih dan dengan tanggung jawab. Seekor induk burung tidak mendorong anaknya untuk terbang dengan paksaan. Ia terlebih dahulu mengajarkan, mengajak, dan akhirnya mendorong dengan penuh kehati-hatian agar anaknya mampu terbang sendiri. Begitu pula pemimpin yang menggembala. Ia tidak sekadar mengendalikan, tetapi membentuk dan menuntun umat untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir yang keempat adalah pemimpin yang menggembala selalu sadar bahwa ia berada di bawah otoritas Tuhan. Perhatikan ayat 22 sampai 23. Di mana Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yakni ia membawa Yosua, menumpangkan tangan, dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepadanya. Ini menunjukkan ketaatan Musa yang luar biasa. Ia tidak mempertahankan jabatan, tetapi taat kepada rencana Allah. Ingat, pemimpin yang sejati tidak terikat pada kekuasaan, tetapi pada ketaatan. Ia tahu kapan harus memimpin dan kapan harus menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini tidak hanya berbicara tentang Musa dan Yosua, tetapi juga berbicara kepada kita hari ini. Pertama, bagi para pemimpin, baik dalam gereja, keluarga, maupun masyarakat, Tuhan memanggil kita untuk menggembalakan, bukan menguasai. Kepemimpinan adalah pelayan, bukan dominasi. Kedua, bagi kita yang sedang dipersiapkan menjadi pemimpin, proses kesetiaan dalam hal kecil sangat penting. Yosua tidak langsung menjadi pemimpin besar.
Ia terlebih dahulu belajar setia di bawah Musa. Ketiga, bagi seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa gembala. Dalam setiap perubahan zaman, Tuhan tetap menyediakan pemimpin yang sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bilangan 27 ayat 15 sampai 23 ini mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang menggembala. Ia tidak lahir dari ambisi manusia, tetapi dari panggilan Allah. Ia tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan roh yang dipimpin Tuhan. Ia tidak memerintah dengan paksaan, tetapi menuntun dengan kasih. Dan ia selalu sadar bahwa ia berada di bawah otoritas Allah. Kiranya kita semua, baik sebagai pemimpin maupun sebagai jemaat, dapat belajar untuk hidup dalam prinsip ini. Sebab gereja dan jemaat Tuhan akan kuat, bukan hanya karena banyaknya program, tetapi karena adanya pemimpin yang menggembala sesuai hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.